Tuhan Bapa, melalui firman-Mu, melalui setiap pujian, melalui setiap ucapan doa kami juga Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan-Mu terus Bapa sampai ibadah akhir ini Tuhan. Kami mau membuka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan
dari surga pada pagi ini Agustus tanggal 1 Agustus kami kembali mendapat Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan kami kembalikan. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita, yang memberi dengan hati penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat turun untuk semua anak Tuhan, semua anak-anak yang cinta Tuhan, yang mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memberi dengan sukacita. Kiranya kami diberkati lipat kali ganda dari apa yang Tuhan sudah percayakan. Kami kembalikan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, kau
puji Tuhan. Ini adalah perdana kita ada mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan yang sudah direnovasi. Puji Tuhan ya, ini semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini yaitu tentang hamba yang dapat dipercaya. Di dalam 1 bulan kita akan mendengarkan beberapa subtema yang lainnya. Dan pada pagi hari ini tentang pengertian hamba yang dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita baca firman Tuhan di 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai kedua. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya. Pada akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Katakan amin. Ya, amin. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Yang dituntut dari kita adalah mereka dapat dipercaya, yaitu kita dapat dipercaya. Haleluya. Siapa yang menjadi hamba Tuhan di sini? Bu Esther, pelayan Injil, pendeta muda, pendeta pembantu, pelayan Injil. Itulah hamba Tuhan. Tidak. Tetapi kita semua, ya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Dan yang luar biasanya sebagai hamba-hamba Tuhan, dikatakan di ayat ini apa? Kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah itu mengandung rahasia yang luar biasa. Jadi kalau kita dipercayakan bisa beribadah pada minggu ini atau pada hari ini, itu luar biasa. Teman-teman kita yang lain mungkin belum dapat kepercayaan, mereka sedang bergumul, mungkin mereka juga lagi ngalamin sakit. Tetapi kalau kita hari ini bisa beribadah, kita bisa bersama-sama beribadah, itu luar biasa. Itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan izinkan ada yang sakit, Tuhan izinkan ada yang sehat, Tuhan izinkan ada yang mengalami pencobaan, ujian, semua di dalam tangan Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Ya, rahasia Allah yaitu menyembunyikan segala sesuatu. Ya, kalau kita dapatkan rahasia itu luar biasa. Tetapi hendaklah yang saya ingin bahas di sini yaitu mereka ternyata dapat dipercaya. Bagaimana Bapak Ibu bisa dipercaya sama Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk dipercayakan satu rahasia atau dipercayakan tugas tanggung jawab. Dan dalam hal ini menjadi orang yang dipercaya itu menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan menyenangkan? Wah, saya dulu sebagai mahasiswa praktek, saya dipercaya untuk bagian bersihkan gereja. Saya kerjakan dengan tanggung jawab. Ya, itu menyenangkan karena itu dipercaya, dan ketika bersih gereja ini saya senang. Ketika saya dipercaya, waktu itu saya tinggal di rumah teman saya ya, dan saya dipercaya untuk ke pasar dan masak. Dipercaya menyenangkan, dikasih uangnya, ya, kita belanja masak aja apa aja. Dan itu kalau kita sadar bahwa saya dipercaya untuk melakukan ini semua. Ya, saya dipercaya, jadi nggak dicurigai dulu masak apa itu dikasih ini enggak. Orang kepercayaan itu menyenangkan. Kepercayaan presiden, wah menyenangkan saudara. Kepercayaan Tuhan saat ini yang saya sedang bahas, suatu kepercayaan yang lebih daripada kepercayaan lain. Dan itu dipercayakan oleh Bapak Ibu Saudara satu pelayanan. Entah itu sebagai asyik, entah itu sebagai sound system, entah itu sebagai gembala sidang, sebagai wakil gembala sidang, sebagai staf pastoral, semua dipercayakan masing-masing. Sebagaimana tubuh Kristus, ya, ada yang kepala, ada yang tangan, ada yang kaki, ya. Kita mau menjadi hamba yang dapat dipercaya. Nah, pengertian tentang hamba yang dipercaya saya ambil dari tentang kisah Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yaitu ketika Yusuf di rumah Potifar.
Yusuf di rumah Potifar. Yusuf adalah seorang anak muda yang luar biasa. Tetapi oleh karena saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf, Yusuf begitu dikasih ayahnya menimbulkan iri hati dari kakak-kakaknya, sehingga singkat cerita Yusuf dijual dan masuk dan dibeli oleh Potifar menjadi budak. Tetapi ketika dia hidup dapat dipercaya karena dia hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan menganugerahkan, mempercayai dia naik terus level. Kalau kita dipercaya Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan engkau akan naik dan tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor. Setialah dalam perkara yang kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Itulah firman Tuhan. Maka jadilah orang yang dapat percaya, orang yang bertanggung jawab dengan semua pekerjaan yang diberikan kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab penuh, apapun yang terjadi saya akan lakukan ya. Karena Tuhan tidak pernah memberi beban lebih daripada yang dapat kita tanggung. Bukankah pencobaan yang kita alami juga pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita? Dan Tuhan setia, dia akan berjalan. Kalau hari ini saya ada di gereja dengan semua fasilitas yang ada, semua kerinduan kita tercapai, hari ini saya bisa beribadah dan bisa berkhotbah di sini dengan keadaan yang nyaman, AC nyala, cat semua sudah ada, bukan masih belang bonteng ya saudara, lantai begitu indah saudara, bahkan mungkin lebih indah daripada rumah kita. Saya sangat bersyukur. Inilah Tuhan yang mempercayakan kita satu pelayanan yang mustahil. Mustahil pandemi kita lakukan ini, mustahil keadaan ekonomi lagi krisis, jemaat-jemaat Tuhan juga susah. Boleh kan bersaksi bagaimana jemaat-jemaat kita ada di sini bugem juga dalam keadaan yang ya ampun, kalau dibilang keuangan juga pas-pasan. Tetapi inilah Tuhan kita, pas perlu pas ada. Bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi pelayanan Tuhan, yang mau bekerja setiap Jumat kita khotbah ya. Kita bukan khotbah, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berpuasa setiap Jumat. Tada! Betapa indahnya rumah Tuhan saat ini. Ya, segala pujian hanya bagi Tuhan karena Tuhan yang melakukannya. Sekali lagi kita cuma mau belajar hamba, menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ketika tugas tanggung jawab itu datang, Bapak Ibu, rakyat telah melakukan pekerjaannya, yaitu mengambilkan roh gitu ya, sehingga kita tertantang. Tuhan, ini semua dalam kairos Tuhan, saya percaya sekali. Ketika kita mulai berani melangkah, membuat panitia, berkomitmen, berdoa, berpuasa, lihatlah sekali lagi, ini semua bukti bahwa ketika kita menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya, Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk ngurus IMB, semua itu Tuhan yang lakukan. Kita sudah selesai sampai gubernur, hanya tinggal tunggu di wali kota PTSD. Inilah kisah daripada anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Pak Chandra ketua panitia, saya sebagai pembina, semua bekerja, staf pastoral, semua bagian-bagian yang lainnya juga, Pak Andri ya, bagian untuk melihat pembangunan ini ya, udah termasuk jadi mandor ya, lihatin semua. Dan ini semua satu kerja yang luar biasa, hamba yang dapat dipercaya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kisah Yusuf ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada Potifar, yaitu tuan yang memiliki pekerjaan itu, tuan yang mempercayakan pekerjaan itu. Ya, kita tahu bahwa pelayanan yang kita dapatkan adalah dari Tuhan sendiri. Dia mempercayakan pelayanan sebagai sound system, sebagai sekretaris gereja, sebagai ketua panitia pembangunan, sebagai gembala sidang, semua dengan kursi masing-masing, sebagai tim konsumsi, tim dekorasi, tim pujian, penyembahan, semua masing-masing punya tanggung jawab. Sebagai ketua sekolah minggu, semua punya tanggung jawab ya, yang diberi dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan saya yang memberi, anggaplah ini bukan saya yang memberi, saudara harus anggap itu. Ini Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya sebagai gembala sidang. Saya dipercaya
saudara di surga. Dan dia boleh melihat apa yang dipercayakan, yang dia telah dengar dari Tuhan untuk mempercayakan pengembalaan kepada saya. Ini hasilnya. Dan pasti Paulus tidak akan berkata, oh saya benar yang milih Esther. Enggak. Karena dia juga mendapatkan itu dari Tuhan. Ya. Saya pun gak perlu bangga, wah hebatnya sekarang saya tiga gereja saya percaya. Tidak, gak boleh. Karena itu semua hanya dipercayakan. Yang miliki adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan jadi sekali-sekali jangan sombong. Sombong sama dengan sombong. Ya. Gak boleh kita menjadi orang yang sombong. Wah hebat dia selalu, wih gereja dibangun semua. Gak ada gereja kita kontrak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi itu semua Tuhan yang mempercayakan, yaitu Yesus. Ada Potifar yang mempercayakan tugas kepada Yusuf. Yusuf kerjakan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, semuanya dipercayakan kepada Yusuf kecuali istrinya. Dan itu pun tidak dijamah oleh Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Tuhan ini memberikan kuasa kepada hamba Yusuf. Dia juga mempunyai usaha, diberikan juga kepada hambanya yang dia pikir, yang dia sudah lihat ini. Orang yang dapat dipercaya kuasa atas seluruh rumahnya, atas seluruh usahanya. Jadi Tuhan si Potifar, Tuhan Potifar tidak lihat. Ya, wow, semuanya baik. Apakah kita seperti itu, punya rasa, punya pikiran Tuhan? Aku yang mau Tuhan lihat dari surga dan melihat Engkau sudah kerjakan yang terbaik. Seperti satu idiom yang selalu kita suka dengar, do the best, do the best, do the best, and God will do the rest. Dan Tuhan akan melakukan selanjutnya. Di mana bagian-bagian itu adalah bagian penyediaan dana. Bukankah Allah Yehova Jireh, Tuhan yang memberikan kepercayaan, tugas, tanggung jawab, pelayanan. Tuhan juga akan memberikan kecukupan. There is vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ juga ada penggenapan, pencukupan, penyediaan untuk merealisasikan visi, yaitu provision. Tuhan gak pernah kasih tugas kita, ayo kerjain, terus dia diem aja, bodo amat, biarin aja Esther, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nggak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Hari ini kita melihat tanggal 1 Agustus, saya memang sudah kepingin sekali PPKM Selasa ini diperpanjang, karena saya mau Agustus kita bisa ibadah perdana. Ternyata rancanganku bukannya rancangan Tuhan, waktu Tuhan bukannya waktu saya. Dan akhirnya saya yang berkhotbah, tapi tanggal 1 Agustus di gereja Tuhan yang sudah penuh dengan keindahan ini, sudah indah ya, AC sudah ada, sehingga saya nggak perlu gerak-gerak di gereja. Bapak Ibu Saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang mempercaya, yang punya usaha, yang punya pekerjaan ini. Kita hanya lakukan bagian-bagian kita. Jackson yang bagian syuting, Johan bagian komputer, terus melihat ada yang masuk di hostnya. Saya khotbah. Ya, Pak Chandra ada di sana, bukannya dia memonitor semua. Jadi kita punya bagian masing-masing, sehingga terjadilah semua hari ini, ibadah hari ini. Itu bukan karena saya single fighter, tetapi oleh tim yang luar biasa, tim yang solid, dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Kiranya diberkati Tuhan dan katakan, wow, benar-benar Tuhan itu Jehovah Jireh. Oh ya, Tuhan itu Jehovah misi panji-panji kemenangan. Benar, Tuhan itu Jehovah Shalom, memberikan kita damai sejahtera, kita nggak takut apapun. Bapak Ibu Saudara, semua surat-surat itu cukup sepertinya lancar aja, damai-damai saja. Sampai hari ini kita ada di sini dengan segala keindahan yang kita bisa lihat dan kita nikmati. Bukan lihat saja, tapi kita nikmati, karena sampai saat ini semuanya baik. Jadi ada Tuhan, yaitu yang mempercayai. Ada Tuhan yang mempercayakan tugas. Yang kedua, yaitu ada hamba yang dapat dipercaya, yaitu Yusuf. Tuhan bukan Tuhan butuh kita, tapi Tuhan mau pakai kita. Jangan salah lagi ya. Kalau kita nggak mau pakai, namanya Tuhan, namanya bos, bisa cari yang lain nggak? Bisa, halo, bisa
Saudaraku, semua punya bagian porsi masing-masing yang sudah Tuhan tentukan. Jadilah hamba yang dipercaya. Dan Potifar melihat Yusuf dapat dipercaya, dia diberi kekuasaan yang luar biasa. Ketika engkau didapati Tuhan, dapat dipercaya, Tuhan bilang apa? Perkara kecil sekarang, nanti aku kasih kau perkara besar. Perkara besar sudah, itu jadi perkara kecil. Karena Tuhan menambahkan lagi perkara yang jauh lebih besar. Hal-hal yang gak masuk akal, hal-hal yang gak pernah kamu pikirkan, yang gak pernah kamu lewati, yang gak pernah kamu dengar, itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Hal-hal yang ajaib. Jadilah hamba yang dapat dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita boleh mengerti, di dalam menjadi hamba yang dipercaya tentu ada Tuhan yang melihat. Apakah engkau bisa dipercaya? Tentunya ada Tuhan yang melihat bagaimana cara kerjamu supaya engkau dapat dipercaya. Tentulah ada Tuhan yang melihat semua kehidupanmu, integritas, komitmen, cara kerja, ketaatan. Sehingga sebagaimana Yusuf menjadi hamba yang dipercaya, karena Yusuf adalah orang yang berintegritas. Tahu nggak arti integritas? Adalah sama walaupun tidak dilihat. Jadi ketika kita di dapur sama saya ada di mimbar ini, saya adalah Esther yang sama. Ketika saya ada di dapur, ketika saya ada di gereja, saya adalah Esther yang sama. Saya sama pembantu makan bareng saudara. Saya mengajar mengasihi sesama, saya lakukan di rumah saya. Saudaraku, saya rajin di gereja, saya juga rajin di rumah. Ya, rumah saya sebut saya beragam pelayanan rapi, saudara. Makanan untuk anak-anak siap. Nggak ada pembantu cuci baju, setrika, rumah semua rapi. Itulah integritas. Ketika saya di gereja rajin, saya di rumah juga rajin. Jangan di gereja rajin, rumah berantakan. Ruang tamu bertumpukan segala barang. Jangan, saudara. Nanti apa yang kau kerjakan di rumah, kau kerjakan juga di gereja. Akhirnya rumahmu berantakan, giliran datang di gereja, gereja berantakan. Saudaraku, jadilah orang yang dipercaya. Tugas itu harus dikerjakan sungguh-sungguh, berintegritas. Kalau kita mau khotbah tentang kasih, kita lakukan kasih itu dalam hidup kita. Kita khotbah tentang kejujuran, kita harus jujur juga kepada setiap orang yang mempercayakan tugas kepada kita. Saudara yang dikasih, itulah integritas. Yusuf ada seorang integritas selain untuk dia berkomitmen. Dia bilang, siap bos, saya akan kerjakan dengan komitmen. Sehingga dia tidak mencuri apa yang bukan menjadi bagiannya. Dia tidak memiliki apa yang bukan menjadi bagiannya. Contohnya ketika istri Putih mengganggu dia, dia katakan, engkau bukan milikku, engkau bukan tugas yang dipercayakan Tuhan Potifar kepadaku, kecuali Tuhan Potifar bilang, tolongnya layani istriku juga karena aku udah gak sanggup. Nah, itu beda. Tetapi kan Potifar tidak mengizinkan itu, tidak mempercayakan istrinya kepada Yusuf, dan dia tidak lakukan. Itu komitmen, saudara. Dia berkomitmen melakukan apa yang menjadi bagiannya saja, yang menjadi komitmennya mengatur rumah tangga kecuali istri Potifar. Sehingga walaupun istrinya menggoda, ketika iblis menggoda, berkata tidak, ya, jangan kita miliki apa yang bukan menjadi bagian kita, apa yang bukan menjadi kita. Yusuf komitmen, Yusuf apa? Kerja keras. Jangan menjadi hamba yang suka aji mumpung. Ya, kucing gak ada tikus menari, itu sering terjadi, bukan? Ya, sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan pelayanan, kucing gak ada, tikus tetap bekerja. Ya. Jangan tunggu kalau dilihat baru bekerja. Gak perlu, bukankah mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Saya selalu di dalam hati saya, kan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika saya masa pandemi, honor 50%, honor tidak masuk, atau honor berkurang, keuangan berkurang, komitmen saya tidak berkurang 50%. Bahkan saya tambahkan. Oh iyalah saudara, dimana nggak ditambahkan? Ngurus surat-surat semua, mengawasi semua, keuangan semua sampai
jalan. Pelayanan jalan. Nggak ada uang mau bikin bakso, jalan. Apa yang terjadi? Berjalan ke bakso. Nggak ada uang bangun gereja, jalan. Kita hanya berpegang pada komitmen aku melayani Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang kita perlukan dalam pelayanan. Ada amin? Iya, bagus. Kita harus aminkan semua ini. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus kerja keras dan cekap. Melakukannya dengan cekap. Jangan asal-asalan. Segala sesuatu yang asal-asalan itu kelihatan ujung-ujungnya juga sama bos. Kamu kerjanya nggak fokus, asal-asalan. Ya, ini belum selesai, udah kerjakan ini. Jangan. Kita harus fokus, kerjakan sampai selesai, tuntas, finishing well. Itu yang selalu saya katakan. Saya mau nanti terakhirnya juga. Pada saat saya terakhir, saya akan mendapatkan Tuhan. Engkau sudah lakukan yang terbaik. Finishing well. Jangan ini separuh belum selesai, proyek ini separuh belum selesai, udah berhenti. Selesaikan dengan baik tugas tanggung jawabmu dan lihatlah Tuhan bekerja memberkati semua. Baik Bapak Ibu Saudara, inilah pengertian seorang hamba. Ingat, pelayanan yang kita terima adalah dari Tuhan yang mengutus kita, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus dari Allah Bapa. Betapa bahagianya sih kita dipercayai rahasia-rahasia Allah. Kita dipercayai bagaimana kita bisa mengambil uang dari Tuhan dari surga untuk mewujudkan gereja ini. Itu kan ilahi, itu kan supranatural. Setelah kita perlu bayar teralis uangnya ada. Pas mau beli AC ada yang Tuhan gerakkan. Walaupun nyicil, ya saudara, nanti kita bayar ya. Utang harus dibayar. Saudaraku, inilah Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu bukan dengan emas perak. Kita berdoa dulu. Bapak di
sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah menumbuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang memberi kita tugas tanggung jawab sebagai hamba-hambanya. Kita sudah disatukan, kita sudah dekat dengan Allah Bapa sendiri, dengan tata kasih karunia dan damai sejahtera sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan sudah merobohkan semua tembok-tembok pemisah. Tuhan sudah membatalkan semua kutuk hukum Taurat supaya saudara dan saya diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan siapkan roti dan anggur kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan tubuhnya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukalah cawanmu, angkatlah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang dan untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Yang sakit, terimalah kuasa kesembuhan. Yang lemah, terimalah kekuatan. Yang susah, terimalah penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengar firman-Nya, bersekutu dengan tubuh dan darah dan perjamuan yang kudus, mengingat apa yang Kau sudah lakukan bagi kami 2000 tahun lalu. Engkau tergantung di kayu salib, Engkau terkutuk supaya kami diberkati, dibebaskan, dipulihkan, mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Hidup kami selalu diberkati, hidup kami selalu dikasihi dan tidak pernah tidak. Kasih-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Kuasa-Mu juga tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Bapak Ibu, engkau yang sakit, tumpangkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kepada tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, alirkan kuasa kesembuhan. Jika engkau hari ini berduka, taruhlah juga di tangan-Mu, di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus turun atasmu. Engkau yang baru ditinggalkan oleh suamimu, oleh kekasihmu, biar penghiburan itu turun di dalam nama Yesus. Jadikan Tuhan adalah segala-galanya, tempat engkau berharap. Tempat engkau berharap. Dia adalah Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah ikut sun, semua yang sudah mengambil perjamuan kudus, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih juga untuk beran dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita semua akan memberikan kesempatan. Sebelum memberikan kesempatan, mari
Bapa, saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat terus menjadi berkat bagi rumah Tuhan di Gesia di Pokok Sambi. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan. Kiranya kami dapat memberikan persembahan ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dapat diberikan langsung transfer di rekening di bawah ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai